Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ana Indah Teburati Putri, mahasiswi program Pendidikan Ahwal Asy-Syakhsiyah semester 1 di Kuliah Imam Asy-Syafi'i, Jember. Pada kesempatan kali ini, Ana akan membahas tentang penegakan hukum di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Indonesia adalah negara yang dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya diatur oleh hukum. Namun, jika kita melihat implementasi penegakan hukum yang ada di Indonesia, akan terlihat banyak sekali kasus ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum di Indonesia layaknya barang dagangan yang dapat dibeli oleh orang-orang yang memiliki materi. Contoh seperti para pejabat, pengusaha, yang dimana mereka adalah orang-orang yang cenderung kebal terhadap hukum. Sedangkan rakyat kecil seringkali diperberat hukumannya dibanding golongan orang-orang kaya. Itulah sebabnya ada ungkapan yang berbunyi, hukum Indonesia itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Mengenai hal yang Anda singgung, ini merupakan penyelewengan sosial yang sudah masyhur di Indonesia. Terutama hal ini juga terjadi pada daerah Ana. Suap menyuap adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya, suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai, baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Maka tidaklah mengherankan jika yang paling banyak disuap adalah para pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah, yang mana mereka mempunyai peranan penting untuk memutuskan sesuatu, umpamanya dalam memberikan izin ataupun pemberian proyek pemerintah. Suap sering diberikan kepada penegak hukum, umpamanya polisi, jaksa, hakim. Yang demikian juga dengan para pejabat, terutama para pejabat bea cukai, pajak, dan pejabat-pejabat yang berhubungan dengan pemberian izin, baik berupa izin berusaha, izin mendirikan bangunan, dan lain-lain. Suap menyuap merupakan sebuah tindakan penyelewengan dan sebuah tindakan kriminal, yang mana kriminalisasi terhadap tindakan pidana suap mempunyai alasan yang sangat kuat, sebab kejahatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan itu merupakan kejahatan yang luar biasa. Itulah penyelewengan yang berlaku di Indonesia, yang mana suap menyuap sekarang sudah menjadi hal yang sepele, padahal hal ini merupakan hal yang besar, keadilan yang sangat tidak terdirikan. Dan setelah kita mengetahui tentang kriminalisasi ini, maka kita merancang bagaimana solusi untuk
membasmi kriminalisasi tersebut. Dan cara mengatasinya adalah langkah-langkah berikut. 1. Membentuk dan membina komitmen manajemen. Kedua, menunjuk pengawas anti penyuapan. Yang ketiga, menilai risiko suap untuk seluruh aktivitas. Yang keempat, menetapkan dan mewujudkan kebijakan prosedur ataupun kontrol lainnya. Yang kelima, melakukan peningkatan kesadaran bagi semua pihak terkait. Yang keenam, melaporkan, memantau, dan menginvestigasi implementasi sistem manajemen anti suap. Yang ketujuh, melakukan tindakan korektif dan peningkatan berkelanjutan. Sekian apa yang Ana bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nabi sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.